Selamat pagi kawan-kawan, nama saya Michael Daniel Lemanik, NIM 17115, akan menjelaskan mengenai saham dan obligasi. Untuk referensinya, ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama itu Deddy Herlianto, tahun 2013, mengenai manajemen investasi. Kemudian Miranti Harwanirum, tahun 2016, mengenai perbandingan penilaian saham dengan metode analisis fundamental dan analisis teknikal, pengorengan saham, serta keputusan penilaian saham jika hasil berlawanan arah untuk kedua metode analisis pada saham Bakri Group untuk periode 2005-2009, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Kemudian dari Mujiono tahun 2012, yaitu investasi dalam saham dan obligasi dan meminimalisir risiko sekuritas pada pasar modal Indonesia, Jurnal STIE Semarang. Kemudian buku Muhammad Maki Dadintra tahun 2010 mengenai ilmu trading untuk saham, forex, komoditi, dan indeks. Kemudian dari website wikipedia.org. Yang pertama saya bahas mengenai pengertian saham. Ada dua yang saya cantumkan. Saham yang pertama adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Kemudian saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau pihak dalam satu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian keuntungan kepemilikan saham ada dua. Yang pertama itu dividen, yang kedua capital gain. Untuk dividen adalah semacam pembagian keuntungan yang diberikan suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Besarnya dividen bervariasi tergantung besarnya pendapatan perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Untuk capital gain sendiri adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Jadi dibahas sebelumnya, membeli saham adalah membeli bisnis. Kemudian umumnya jika suatu perusahaan memiliki usaha yang berjalan baik, maka banyak investor tertarik membeli saham tersebut. Dengan demikian, terdapat permintaan lebih besar terhadap saham tersebut, sehingga mengakibatkan harganya naik. Selanjutnya ada risiko saham. Ada 3 risiko saham. Yang pertama capital loss, yang kedua suspend, dan yang ketiga likuidasi. Untuk capital loss, itu kebalikan dari capital gain. Maka capital loss merupakan situasi ketika lembar harga saham di bursa efek lebih rendah jika dibandingkan dengan harga saat membelinya. Kalau suspend sendiri dari capital loss yang berlanjut dan tidak teratasi. Jika harga saham perusahaan terus merosot, maka bursa efek secara otomatis menjatuhkan suspend dalam jangka waktu tertentu sampai harga kembali stabil dan normal. Kemudian likuidasi. Risiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain seperti kreditur. Selanjutnya itu mengenai penilaian saham. Penilaian saham sendiri adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan atau secara umum harga pasar potensial. Nilai saham ada 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai saham yang didasarkan pembukuan perusahaan atau perusahaan emiten. Rumusnya nilai buku per lembar saham sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Untuk nilai pasar itu adalah harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Kemudian nilai intrinsik yaitu nilai seharusnya dari suatu saham. Ada 2 analisis yang digunakan untuk menentukan nilai sebenarnya saham. Yang pertama fundamental analisis, yang kedua technical analisis. Fundamental analisis adalah analisis harga saham yang mendasarkan pada data yang berasal dari keuangan perusahaan. Untuk technical analisis merupakan analisis harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham. Analisis fundamental juga dibagi atas 2. Yang pertama itu earning per share atau EPS. Laba per lembar atau biasa dikenal earning per share ini menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Data mengenai EPS terletak pada laporan laba rugi atau income statement. Apabila laporan laba rugi tidak mencantumkan EPS, maka investor bisa mendapatkan EPS melalui rumus laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham beredar.
Kemudian yang kedua, analisis fundamental, yaitu price earning ratio atau PER. Informasi PER menunjukkan berapa besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk memperoleh Rp1 earning perusahaan. PER merupakan rasio dari harga saham terhadap laba perusahaan. PER bisa didapat dengan rumus price per share dibagi dengan earning per share. Kemudian analisis teknikal ada 3. Yang pertama itu Dow Theory. Dow Theory ini menjelaskan bahwa pergerakan saham pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu primary trend, merupakan pergerakan saham dalam jangka waktu tahunan, dan secondary trend, merupakan pergerakan saham yang terjadi selama jangka waktu tahunan, umumnya terjadi dalam bentuk bulanan atau mingguan. Kemudian minor trend, merupakan perubahan harga saham yang terjadi setiap hari. Ada 2 istilah utama dalam menggambarkan pola harga saham. Istilah pertama adalah bull market, yang menggambarkan bahwa harga-harga saham di pasar cenderung naik. Yang kedua adalah bear market, yang menggambarkan bahwa harga-harga saham di pasar cenderung turun. Kemudian analisis teknikal yang kedua itu teknik rata-rata bergerak atau moving average. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan harga saham tersebut. Data yang dipakai dalam menggunakan teknik ini adalah data harga penutupan saham. Kemudian teknik rata-rata bergerak dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak dari harga penutupan saham harian selama beberapa periode pengamatan. Perhitungan dilakukan secara terus-menerus sehingga dia menghasilkan garis yang menunjukkan tren pergerakan harga saham. Kemudian yang ketiga, analisis teknikal, yaitu relative strength. Teknik ini menggunakan pendekatan rasio, yaitu antara harga saham dengan indeks pasar atau industri tertentu. Analisis ini membandingkan kinerja suatu saham dengan kinerja kelompok industrinya. Jika menggunakan teknik ini, investor dapat mengetahui tren pergerakan harga saham. Apabila tren menunjukkan pergerakan saham yang meningkat, maka hal ini merupakan sinyal bahwa peningkatan rasio harga saham akan meningkat dibandingkan dengan indeks pasar. Analisis ini juga dapat digunakan untuk membandingkan antar industri sehingga investor dapat mengetahui industri yang menguntungkan. Selanjutnya itu saya bahas mengenai pengertian obligasi. Ada 2 saya cantumkan. Yang pertama, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua, obligasi adalah hutang atau utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya, disertai bunga penerbit obligasi dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga dari pemegang obligasi yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Keuntungan obligasi yang pertama itu memperoleh kupon atau bunga secara berkala, baik setiap bulan, 3 bulan, atau 6 bulan sekali. Kupon tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kupon fix atau tetap dan kupon floating atau mengambang ataupun tidak tetap. Kemudian yang kedua, mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Capital gain adalah keuntungan yang didapatkan dihitung dari selisih harga jual dikurangi dengan harga beli suatu obligasi. Kemudian yang ketiga, pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Jika itu obligasi negara, sudah dijamin keamanannya, sudah pula tercantum dalam UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara atau UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Kemudian yang keempat, keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dalam berinvestasi agar dapat menerima keuntungan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, keuntungannya adalah dapat dijadikan sebagai jaminan atau anggunan. Obligasi sendiri bisa digunakan sebagai anggunan untuk mendapatkan pinjaman ke bank atau membeli saham ke bursa efek atau stock exchange. Kemudian jenis-jenis obligasi. Yang pertama, jenis obligasi berdasarkan penerbit. Ada 3, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, kemudian obligasi municipal. Yang kedua, jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama itu ada zero coupon bond, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon mengambang. Selanjutnya, jenis obligasi dibedakan berdasarkan nominal, yaitu obligasi konvensional dan juga obligasi retail. Dan yang keempat, jenis obligasi berdasarkan penukaran ada convertible bond, obligasi tukar, convertible bond, obligasi opsi beli. Kemudian karakteristik obligasi.
ada 6 karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, obligasi selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Kemudian yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian yang keempat, obligasi memiliki masa jatuh tempo, ada yang jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Kemudian yang kelima, obligasi mempunyai indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang terakhir, obligasi punya peringkat misalnya AAA, AA+, AA-, BBB+, dan sebagainya. Yang terakhir yang saya bahas adalah harga obligasi. Harga obligasi dapat dilihat dari nilai nominalnya. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Harga obligasi adalah suatu harga apabila kita ingin membeli atau menjual obligasi di pasar modal baik melalui transaksi bursa maupun OTC. Beberapa hal yang mempengaruhi harga obligasi adalah yang pertama nominal, yaitu harga obligasi sebagaimana pada waktu penerbitan. Yang kedua adalah tingkat bunga, yaitu tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagai pembanding kupon obligasi. Kemudian yang ketiga adalah periode pembayaran, yaitu periode waktu di mana penerbit melakukan pembayaran kupon, bisa 3 bulan ataupun 6 bulan. Kemudian yang keempat, jangka waktu jatuh tempo, yaitu jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai saham dan obligasi. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Marcelina Salita, NIM 1704031129. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan dari saham dan obligasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelina. Perbedaan saham dan obligasi yang pertama, dari artinya saham adalah bukti kepemilikan atas perusahaan dan obligasi adalah bukti pengakuan utang perusahaan terhadap pemilik modal. Perbedaan saham dan obligasi yang kedua dilihat dari penerbitnya. Penerbit dari saham adalah perusahaan korporat, sementara obligasi diterbitkan oleh institusi pemerintah. Perbedaan saham dan obligasi yang ketiga dilihat dari risikonya. Saham dinilai memiliki risiko lebih tinggi karena bergantung pada kinerja perusahaan, sedangkan obligasi relatif rendah karena pemegang obligasi dijadikan prioritas. Kemudian perbedaan saham dan obligasi yang keempat yaitu dilihat dari manfaat tambahannya. Pemegang saham memiliki manfaat, yaitu berhak mendapatkan hak suara dalam perusahaan, sedangkan pemegang obligasi menjadi prioritas dalam hal pembayaran dan juga dalam likuidasi. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya, perkenalkan saya Christine Junika dengan NIM 1704031153. Apa maksudnya obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan pada karakteristik obligasi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Christine. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham umum maupun saham preference.